Mas Bayu. Ya. Halo. Salam hangat sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru 2025. Semoga banyak keberkahan, semoga banyak hal yang bisa disyukuri, dan semoga banyak hal baik yang datang kepada kita semua. Amin. 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 Ini adalah episode pembuka di tahun 2025 ya Mas Anik ya. Betul. Apa yang menariknya yang kita bahas ya sebagai pembuka di tahun ini? Kita awali dengan diskusi yang reflektif melihat 2024. Nah, mantap kan. Memulai 2025 dengan membaca tahun 2024. Ya, oleh-oleh dari 2024 tidak lain dan tidak bukan adalah pesta demokrasi. Apa sih kembang sih yang bisa kita obrolin sebagai momentum reflektif kita nih Mas Anies? Ya, ternyata gejolak seperti beberapa pemilu sebelumnya 2019 Pilkada DKI selalu ada gejolak politik yang memunculkan pro dan kontra. Nah, dalam rangka ini Satu Pena menghadiahkan satu karya bersama yang memecahkan rekor muri dengan penulis terbanyak, Amel, ya, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh 221 penulis. Wow. Wow, keren banget bukunya, pasti tebal sekali. Ya, dan Suara tidak penulis. tanggung-tanggung. Yang ngedit pun harus 4 orang. Dan malam ini kita hadirkan 2 orang, meskipun 2 lagi pasti hadir juga di malam ini. Saya pun ikut kontribusi satu tulisan di situ, Amel. Amel juga ya? Saya enggak. Betul, Amel enggak, kebetulan enggak. Oke. Ya, menarik. Karena genrenya lengkap. Esai, cerpen, puisi, bahkan puisi esai. Ya, ini oleh-oleh dari 2024 dan menjadi momentum kita untuk merefleksikan masa depan paling tidak demokrasi kita di tanah air di 2025. Tebalnya tidak tanggung-tanggung, mencapai 1000 halaman. Teman-teman kalau mau baca bukunya boleh nanti link download bukunya disematkan di kolom komentar. Nanti teman-teman dan sahabat Satu Pena juga bisa ikut ngobrol lebih dalam untuk bertukar pikiran. Bahkan para penulisnya saya lihat juga banyak yang hadir nih di ruang kita, bisa ikut bercerita begitu ya. Oke. Ada 2 narasumber yang pada malam hari ini akan berbagi cerita soal buku berjudul Suara Penulis, soal pemilu dan demokrasi. Pendekatannya mungkin lebih pada konten analisis ya, kayak Mas Anies bilang tadi. Keduanya adalah editor, 2 dari 4 editor begitu. Ada Mas Satrio Aris Munandar dan juga Ibu Depok Kristianti. Betul. Kalau begitu kita bisa mulai kali Mas Anies. Ya, kita bisa mulai. 2 pembicara ini agak padat jadinya. Biasanya kita 1 pembicara. Jadi kita mungkin akan kaya sekali diskusi malam ini dengan perspektif. Nanti kita masuk ke kontennya juga nggak apa-apa. Bicara soal pemilunya, bukan hanya bukunya. Ya, gitu ya Mel ya. Iya, boleh banget. Kita persilakan siapa yang pertama Mas Anies? Mas Satrio tentu saja, dedengkot kita, Sekjen Satu Pena. Nanti kemudian baru disusul Mbak Deno. Monggo Mas Satrio, kita persilakan nanti. Silakan Mas Satrio. Kedengaran ya? Ya, jelas. Oke, teman-teman sekalian, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai diskusi, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang terbitnya buku ini. Nah, waktu itu kan ini terbitnya sebelum ini yang kedua. Jadi sebelum ini kita pernah bikin buku mengenai Pilpres, ya Pilpres 2024. Itu juga banyak penulisnya, sekitar 77 penulis, tapi tidak semasif ini. Kan jauh ya, 77 sama 221, jauh banget bedanya. Dan kemudian itu yang pertama itu genrenya cuma esai.
tidak ada puisi, tidak ada puisi esai, tidak ada cerpen, betul-betul hanya esai aja. Waktu itu editornya cuma satu, saya sendirian karena nggak banyak gitu. Tapi itu pun juga cukup berat dan agak keteteran juga sebetulnya waktu itu. Ya. Tapi itu udah selesai. Nah, tampaknya dari penerbitan yang pertama itu tampaknya mendapat respon yang cukup baik. Kemudian ada yang dari kalangan anggota ada yang meminta bagaimana bikin lagi dong, sekarang ini lagi ada pilkada, kan habis pilpres masih ada pilkada kan. Nah itu juga kenapa nggak bikin lagi pilkada kan gitu kan. Nah kemudian itu juga di satu sisi itu, di sisi lain juga Ketua Umum Satu Pena Pak Denny melihat ada dinamika di media sosial khususnya di grup-grup Satu Pena tentang berbagai macam isu-isu demokrasi, pilkada, Mahkamah Konstitusi, badan legislasi, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan macam-macam banyak sekali gitu kan itu. Nah ini kan suara-suara dari anak bangsa gitu ya, macam-macam lah, ada yang pro, kontra, dukung sana, dukung sini, apapun juga lah, whatever. Ini tampaknya sangat sayang kalau dilewatkan begitu saja. Jadi bagaimana kalau bisa itu direkam, dijadikan satu dalam buku yang bisa dibilang menjadi semacam catatan sejarah lah ya, kalau mau keren-kerennya gitu. Catatan sejarah kalau misalnya berapa puluh tahun ke depan orang lihat apa sih yang disuarakan orang-orang atau penulis-penulis Indonesia tentang kondisi pada tahun 2024, ya itu tinggal baca buku aja di sini. Ini udah suara-suara mereka itu kan gitu. Dan itu isinya kita tidak membatasi harus begini harus begitu. Ini betul bebasan gitu kan. Jadi isinya macam-macam, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang muji, ada yang mengkritik, ada yang macam-macam, itu ditampung aja gitu. Tapi tentunya ada juga seleksi ya, tidak asal semua akan dimasukkan ya. Ada kriteria nanti Bu Deno bisa bantu, Bu Deno, ada dua editor lain, John Minofri dan Elsa Peldi Taher, yang misalnya tulisan-tulisan yang memang udah mohon maaf ya, mungkin oleh teman-teman dianggap ini udah terlalu tidak layak lah karena makin nama Satu Pena, jadi tolong ini jangan dimuat kan gitu kan. Atau ada isinya mengandung nilai-nilai yang sara yang mungkin kurang pas dengan misi kita. Oke, enggak ya, ada semacam hal begitu tetap kita pertimbangkan kan gitu. Jadi tentunya tidak semua yang mengirim itu. Nah itu ada sekitar 300-an yang mengatakan berminat, itu kan dikirim edaran, ada sekitar 300-an orang yang mengatakan berminat mau menulis, tapi akhirnya yang ngirim tidak sampai segitu. Nah itu udah itu. Jadi akhirnya pas diperes dapatnya ya sekitar 221 lah itu yang kemudian yang jadi final sekarang ini kan gitu. Nah, jadi itu latar belakang buku itu. Kemudian buku ini juga sudah mendapat penghargaan rekor Muri pada 20 November lalu, diserahkan langsung oleh Pak Jaya Suprana, Ketua Muri, Museum Rekor Dunia Indonesia, karena ini pertama kalinya ada buku dengan penulis sebanyak ini dengan topik tersebut, dari demokrasi, pemilu, ya kan. Yang merangkum 4 genre, jadi ya ada genre, ada esai, cerpen, puisi dan puisi esai. Ini pertama kali ada begitu, makanya dijadikan itu. Nah kemudian dijadikan itu. Nah terus kalau cuma begini aja kan mungkin kurang seru buat bahan diskusi. Maka saya mencoba membuat semacam survei, bukan survei konten analisis kecil-kecilan. Ini sebenarnya tidak ilmiah lah ya. Tidak ilmiah, dan cuma satu orang jadi bisa subjektif. Jadi begini, mungkin di situ ada penjelasannya nggak? Saya ada taruh di slide ya, konten analisisnya. Jadi dari semua esai yang termuat di buku ini, itu saya pilah-pilah, saya ingin menguji dengan 3 pertanyaan. Bagaimana pendapat atau sikap penulis terhadap 3 hal. Pertama, sikap terhadap pemilu atau pilkada 2024. Yang kedua, sikap atau pandangan terhadap demokrasi Indonesia secara umum. Yang ketiga,
sikap atau pandangan terhadap Presiden Jokowi, termasuk ya tindakan-tindakannya, kebijakannya yang kayak gitu-gitu. Jadi itu karena saya juga bingung apa yang kan itu membuat konten analisis dari tulisan sebanyak itu kan agak rumit itu kan. Itu udah 92 esai kalau saya salah, bayangin itu 92 esai saya. Tapi saya jadi secara garis besar bisa kelihatan karena saya juga ikut mengedit, jadi saya udah tahu ini. Nah, ternyata bisa ditunjukkan aja nggak apa namanya slide-nya, Ya, konten next. Bayu. konten yang mengenai konten analisisnya, Ya. konten analisis. Ya, yang ini Mas. Bisa di-share ini nggak biar saya bisa lihat juga di Ya, ini. layar. Ini di layar ini. Sudah di-share. Sudah Udah. di-share Mas. Oh, saya nggak bisa kelihatan. Atau Tapi saya ingat. di layar. Ada jadi oke. Yang pertama. Oh, Mas Satrio di tab sebelahnya Mas, diklik di. Iya, geser di slide. Di sebelah kanan gitu. Itu. Sebelah kanan, saya ini agak gaptek makanya saya kok gini. Bagi gitu. Oke, ini ya. Oh ya. Ada ya? Oke, sip. Nah, ini kan cara kita gini. Ada dari 93 esai yang terdapat di buku ini kan saya bikin analisis sederhana untuk mengerti 3 pandangan. Pertama soal pemilu, pilkada, kedua mengenai demokrasi Indonesia, ketiga mengenai Presiden Jokowi. Nah, terus saya membuat peringkat dari 1 sampai 10. Peringkat 1 ekstrim sangat negatif. Jadi isinya jelek semua mengenai pemilu, demokrasi, Jokowi semua jelek 100%. Itu ekstrim 1, peringkat 1. Kalau yang peringkat 10 ekstrim positif, semuanya bagus, nggak ada jeleknya, gitu kan. Gitu. Nah, di tengah-tengah netral. Netral tuh gini, bisa dia tidak mengatakan bagus atau jelek, dia biasa-biasa aja. Dia deskriptif aja, tidak menyebut itu, tidak beropini, atau dia kalau toh dia beropini seimbang antara yang baik dan jelek, dia betul-betul dia bikin seimbang. Jadi itu saya anggap itu di tengah kan gitu kan. Jadi peringkat 5 ini gampang-gampangannya begitu aja karena kalau itu agak ribet ntar kalau jelasin bagaimana gitu. Oke, slide berikutnya. Nah, ternyata hasilnya begini. Kalau mengenai isu pemilu dan pilkada 2024, ternyata peringkat 6 itu yang sebetulnya sedikit apresiatif, memuji lah gitu. Itu cuma 6,6%. Nah, peringkat 5 yang mayoritas, yang di tengah-tengah itu ada 49,5%. Bisa dibilang hampir separuh. Nah, peringkat 4 ini yang kritis. Kritis 24,2%. Peringkat 3 lebih kritis lagi, itu ada 19,8%. Nah, ini untuk isu bagaimana pandangan penulis mengenai pemilu pilkada 2024. Jadi mayoritasnya netral ya, kalau saya lihat sih ya 49,5% harus netral. Tapi kok kita lihat di situ antara yang mengapresiasi atau memuji dibandingkan dengan yang mengkritik, itu jauh lebih banyak yang mengkritik. Itu sekitar 7 kali lipat yang mengkritik ketimbang yang memuji gitu. Oke. Lanjut berikutnya, slide berikutnya. Nah, sekarang mengenai isu demokrasi Indonesia, bagaimana pandangan mereka tentang demokrasi Indonesia. Peringkat 6 yang mengapresiasi atau memuji atau menganggap bagus itu 5,5%. Yang netral ini mayoritas 47,3%. Maaf. Yang peringkat 4 ini kritis 25,3%. Yang lebih kritis lagi ada 22%. Jadi kalau kita lihat antara yang memuji atau mengapresiasi dengan yang mengkritisi itu jauh lebih banyak lagi yang mengkritisi. Ini bisa 7 atau 8 kali lipat. Nah, gitu. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini yang menarik juga. Hasil untuk isu Presiden Jokowi. Jadi saya juga ingin lihat bagaimana pandangan mereka pada figur sosok Jokowi ini. Karena kalau kita lihat di media sosial, itu kan hantemannya luar biasa tuh. Tiap hari pagi, siang, malam hantam terus gitu. Tapi lucunya ketika saya lihat dari tulisan ini, kok di sini nggak tercermin ya. Jadi peringkat yang memuji atau mengapresiasi itu 4,3%. Nggak banyak juga sih selain. Yang netral
juga sekitar 4,3%, yang mengkritik 4,3%, dan peringkat 3 yang lebih mengkritik lagi 8,7%. Tetapi mayoritas 78,3% dalam tulisannya tidak menyebut nama Jokowi sama sekali. Jadi saya baca tuh dia tidak menyebut nama Jokowi, tidak menyebut nama Joko Widodo. Pokoknya nama orang itu nggak ada di situ. Jadi mayoritasnya apa? Ya tidak beropini sama sekali seperti kalau gitu. Nah ini, nah nanti kita bisa menafsirkan kenapa begini. Saya nggak ngerti juga ya. Ini kan namanya kan kebebasan penulis ya. Dan ini sebetulnya ini tidak ilmiah, makanya saya tidak membuat kesimpulan yang terlalu berani. Saya cuma membuat kesimpulan sementara berdasarkan angka-angka ya. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya, ya. Jadi kesimpulan sementara dalam isu pemilu pilkada dan isu demokrasi Indonesia, mayoritas atau separuh atau hampir 50% bersikap netral atau melihat secara seimbang antara hal yang positif dan negatif. Jadi ini saya pikir ini positif ya, kalau emang benar begitu, emang gitunya. Artinya mayoritas itu memang mencoba melihat berbagai macam aspek dalam tulisannya ya. Ini dugaan sementara ya. Dalam isu pemilu pilkada, isu demokrasi Indonesia, jumlah esai yang memandang secara positif masih kalah jauh dengan yang negatif. Jadi sudah dikurangi yang netral tadi, kan ada sisa sekitar 50%. Nah 50% itu kita bagi lagi antara yang positif sama yang negatif. Nah ternyata itu jumlah yang negatif 7-8 kali lipat daripada yang positif. Terus yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, dalam isu Presiden Jokowi, jumlah esai yang memandang secara positif masih kalah dari yang negatif, sekitar 5 kali lipat. Tapi kalau di total jumlahnya, semua yang mengatakan negatif dan positif dijumlahin cuma 17,3%. Sedangkan sekitar 78,3% itu malah tidak menyebut nama Jokowi Widodo sama sekali. Nah ini dugaan saya, ini juga dugaan. Barangkali memang para penulis ini melihat masalah demokrasi Indonesia itu lebih tidak melihat aspek figur. Mereka melihat sistemnya, persoalan yang lebih sistemik gitu, bukan melihat ke ini hanya gara-gara satu orang. Kayaknya cara pandang nggak begitu, karena kalau emang benar masalahnya di situ pasti akan disikatnya di Jokowinya itu. Tapi ini juga dugaan sementara ya, mungkin belum benar-benar begitu ya. Jadi ini karena ini sifatnya sementara, maka saya hanya akan biarkan ini kita lepas aja untuk didiskusikan oleh teman-teman sekalian. Nah ini sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mengenai masalah puisi esai dan cerpen, ini jatahnya Bu Deno. Silakan, terima kasih. Terima kasih Mas Satrio. 93 esai jadi ya tadi ya. Iya. 93 esai yang 93 esai yang dikurasi atau yang diteliti melalui pendekatan Iya. Iya, tapi 78% nggak nyebut Jokowi ya. Tapi dari 78 itu ada yang nyebut Mulyono kayaknya. Iya, terus ada yang nanya, ada yang nyebut Punoha enggak? Kayak waktu itu kayaknya nama itu belum populer waktu itu. Waktu itu sebutan nama itu belum populer, itu baru belakangan muncul nama itu. Kalau yang Konoha ada yang nyebut nggak Mas Satrio? Negara Konoha gitu. Nah itu nggak ada yang nyebut juga. Nggak, kalau saya ya kan susah ya, konsentrasi harus jelas. Nyebut nama baru saya sebut. Kalau nyebut yang lain-lain ya nggak, itu namanya bukan nyebut namanya. Oke, kayaknya kita lempar dulu Mel ya ke Mbak Deno ya, biar kita diskusinya agak lengkap. Karena ini baru satu sudut pandang sebagai editor esai. Nah, nanti non-fiksi lah ya. Sekarang lebih banyak fiksinya dari Bu Deno Kristianti. Silakan Bu Deno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada malam hari ini. Saya tidak membuat seperti Pak Satrio begitu, tetapi saya hanya sekilas saja. Nanti lebih banyak kita akan berdiskusi, begitu ya. Nah, boleh langsung ditampilkan. Nah, ini suara para penulis fiksi. Jadi saya hanya akan menyoroti tentang fiksi, baik itu cerpen,
puisi maupun puisi esai. Sebelumnya saya juga atas nama teman-teman juga, saya sebetulnya ingin memohon maaf karena ada beberapa pemenggalan dalam buku ini yang belum benar. Itu bukan karena apa-apa, tetapi memang secara sistem tidak bisa. Jadi mungkin kalau pemenggalan kata dalam buku ini ada yang belum benar, mohon dimaklumi karena itu sistemnya seperti itu, gitu ya. Lanjut, Pak. Nah, untuk karya fiksi, cerpennya itu hanya 16 karya saja. Lalu puisinya ini yang paling banyak sampai 167 karya yang masuk. Sebetulnya yang masuk lebih banyak, tetapi ada beberapa yang memang kita kurasi dan itu tidak bisa masuk karena tidak sesuai dengan tema. Pada umumnya yang cerpen maupun puisi itu yang kita tolak adalah yang tidak sesuai dengan tema. Kalau yang esai itu kadang-kadang memang terlalu eh, menyinggung masalah yang sangat sensitif begitu ya. Dan puisi esai ini paling sedikit yaitu hanya 8 karya saja. Mungkin karena kalau puisi esai itu panjang jadi memerlukan waktu yang cukup panjang juga untuk menulisnya. Nah, berikutnya next ya. Nah, cerpen-cerpen yang masuk dalam hal ini seperti pada esai sebetulnya hampir semuanya merupakan kritikan. Kritikan itu tentang demokrasi, tentang pilkada, lalu tentang pemimpin, tentang DPR dan sebagainya. Jadi intinya hampir semua itu merupakan kritikan terhadap jalannya pemerintahan kita, begitu. Nah, kalau kita lihat satu persatu, memang ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen-cerpen itu. Saya mencoba menggalinya, lalu apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh para penulis ini? Saya melihat yang pertama mereka itu punya harapan untuk memiliki pemimpin yang jujur, yang sederhana, yang tulus, yang tidak banyak bicara tapi kerja nyata. Nah, ini terdapat dalam cerpennya Pak Afan Safani, judulnya Suara Perubahan. Menginginkan pemimpin yang baik begitu, ya. Lalu juga ada harapan rakyat kecil supaya korupsi itu diberantas, supaya ada perbaikan untuk negeri begitu. Biasanya yang menulis cerpen tentang rakyat kecil ini umumnya mengatakan bahwa rakyat kecil itu sebetulnya tidak tahu apa-apa dan tidak mau tahu. Yang penting negeri ini pokoknya bisa memberi makan untuk mereka, jangan dikorupsi uang rakyat karena mereka sendiri itu kesusahan untuk mencari makan. Jadi mereka merasa sakit sekali apabila uang rakyat itu dikorupsi sementara mereka sangat menderita, gitu ya. Ini ada beberapa cerpen yang mengungkap hal itu agar ada perbaikan untuk negeri. Misalnya itu judulnya Yang Penting Bisa Makan 3 Kali Sehari, Sudah Cukup. Itu karya Pak Ahmadi Swadesa. Lalu juga ada karya Pak Anto Narasoma, Bobrok, Kotak Kosong, Kodam dan Kodim dalam jejak dari jalanan di tengah demokrasi, karya Pak Fahri Helmanto, lalu Suara di Taman Parkir, ini Gunawan Trihantoro. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya banyak penulis yang menyuarakan keinginan rakyat. Keinginan rakyat itu sebetulnya sangat sederhana, ya. Mereka hanya ingin hidup tenang, bisa mencari makan dengan baik, dan jangan justru pemerintah itu seperti, bukan pemerintah ya, pokoknya orang-orang yang berkuasa itu dianggap merekalah yang menjadi sumber penderitaan itu karena adanya korupsi dan ketidakjujuran. Tetapi yang menarik ada juga Pak
Antonius W. Topo Aji, ini cerpennya sangat menarik menurut saya. Itu judulnya saya agak tidak bisa membaca, Prabu Belge Duelbeh gitu. Nah, ini dia mengambil cerita tentang pewayangan begitu. Nah, di sini ada itu nama Mulyono. Mulyononya jadi dalang begitu, ya. Dan kelihatan sekali bahwa penulisnya itu sebetulnya ingin mengatakan para pemimpin itu harus bertobat dari hal-hal yang buruk yang sudah dilakukan. Kalau mereka bertobat akan diampuni, kalau tidak bertobat itu mereka akan mendapat hukuman. Karena si ceritanya yang hidungnya panjang, Pak Dalang itu tadi yang dikatakan namanya Mulyono itu akhirnya terbunuh itu di situ. Saya saya sempat WA Pak Antonius, itu Pak Jokowi ya maksudmu, tetapi dia mengatakan ya terserah interpretasimu deh gitu ya, sudah kita interpretasi masing-masing. Berikutnya next ya. Lalu ada juga yang berprihatin lah terhadap terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Lalu ada banyak demonstrasi-demonstrasi, tetapi juga ada yang menulis bahwa demonstrasi yang tidak efektif itu justru berpotensi memakan korban. Ini ada pada cerpen Imroyati, Ketika Suara Kami Terabaikan. Lalu keprihatinan terhadap kecurangan yang terjadi di setiap pemilu, pilkada, dan sebagainya. Juga ada cerpen Jaring-Jaring Pemilu, Mujahir, dan Sang Boneka, ini tulisan Warisman dari Yogyakarta. Ada juga yang cukup menyentuh hati, lagu Rumah Semut itu bagaimana pengorbanan dalam membangun diri sendiri dan bangsa, ya. Itu ditulis oleh Muhammad Subarka, dan yang banyak itu menyoroti hukum yang diselewengkan oleh kekuasaan. Itu cukup banyak. Ada Pak Najib Kartaparti yang menulis itu, lalu Nyoto juga, kemudian ada Pipit Senja juga menulis hal itu, kemudian ada Pak Suhandayana dan Pak Tri Handoyo. Jadi semuanya prihatin terhadap hukum yang sudah diselewengkan oleh kekuasaan ini. Berikutnya lagi. Nah, sekarang kita akan membahas puisi. Puisi ini tidak saya satu persatu saya lihat, tapi hanya secara umum ya, karena cukup banyak, ada 167 puisi yang lolos kurasi. Dari jumlah tersebut itu memang paling banyak berisi kritik kepada partai politik, kepada lembaga negara, termasuk pemerintah. Yang dikritik itu semuanya, oknumnya dikritik, sistemnya dikritik, begitu. Ini kurang lebih 80% itu hampir semuanya kritikan. Sedangkan 20% lainnya itu ya berbaik sangkalah mereka pada penguasa, malah mereka melangitkan doa untuk negeri tercinta. Biasanya mereka tidak membahas soal isu-isu politik yang ada, tetapi bagaimana Indonesia ini diharapkan ke depannya seperti apa. Biasanya berisi ya harapan-harapan yang baik tentang Indonesia gitu ya. Tapi itu jumlahnya hanya sedikit, hanya sekitar 20%. Nah, kalau dilihat dari cara mereka atau cara kita, karena ini kan kita-kita juga ya, menyampaikan puisi, kelihatannya sudah banyak yang bagus. Artinya memang itu bisa kita kategorikan sebagai puisi yang baik, begitu ya. Imajinatif, menggunakan kata-kata simbolik, lalu ada diksi yang menarik, kemudian ada rima dan sebagainya. Tetapi banyak juga yang melupakan hakikat puisi. Mereka terlalu asik ingin
mengkritik pemerintah, ingin mengkritik itu menjadi satu dorongan yang sangat kuat, sehingga mereka itu marah-marah dengan kata-kata yang tidak terkontrol menurut saya, dan kalimatnya juga tidak terkontrol. Sebagai puisi itu terlalu cair. Kalimatnya itu bisa sampai 2 baris begitu ya. Tidak dipadatkan lagi kalimatnya. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat bukan isinya tetapi tentang karya sastra bentuk puisi, ini agaknya kalau mau disebut puisi harus masih ada revisi-revisi lagi, saya kira ya. Lalu yang membuat saya agak takjub, ternyata bahwa dalam buku ini memang tidak banyak, tetapi ada bentuk lain dari puisi bebas yang biasanya. Ada penulis-penulis yang menulis haiku ala Indonesia, ya, yang harusnya kan 757 itu ya jumlah suku katanya, tetapi ini 757-nya bebas di mana saja boleh. Lalu kalau haiku di Jepang itu kan mengungkapkan tentang alam, ya. Kalau haiku di Indonesia ini kan bebas. Jadi mereka menulis haiku untuk marah-marah ini tadi, untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap keadaan di Indonesia. Kecuali haiku, juga ada bentuk lain, yaitu bentuk, coba naik sedikit, Pak. Nah, sebelum puisi esai ya, kecuali haiku ini ada bentuk lain seperti Carmina, tapi itu sebetulnya bukan Carmina karena isinya itu tidak ada apa namanya, tidak ada sampirannya begitu ya, langsung isi semua. Itu semacam nasihat yang diberikan begitu. Semuanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap keadaan di Indonesia. Next, Pak. Next ke puisi esai, Pak. Lanjut lagi. Lanjut. Iya. Ya. Nah, puisi esai ini jumlah yang lolos kurasi hanya 8. Memang tidak banyak yang menulis puisi esai. Dan hampir semua puisi esai, kalau bisa saya simpulkan 7 dari 8 puisi esai yang ada, itu nadanya kritikan terhadap pelaksanaan pilkada, demokrasi yang salah arah, dan pemerintahan yang dianggap tidak benar begitu. Itu semuanya hampir bicara soal itu. Ada 7 yang membahas soal-soal tersebut. Hanya ada 1 puisi esai, itu karya kawan saya dari Aceh, Dek Nong, ya, di Kemala, itu menyoroti kesia-siaan para pemuda mahasiswa yang demonstrasi secara anarkis. Akibatnya justru menghambat pendidikan si mahasiswa. Puisi esai Dek Nong ini cukup menyentuh bagi saya karena ada bagaimana si mahasiswa ini pada akhirnya mengatakan bahwa 4 tahun 8 semester kamu sia-siakan. Memang Indonesia ini kan belum sempurna, tetapi bahwa kamu menyia-nyiakan kesempatanmu untuk belajar ini juga sesuatu yang sangat disayangkan. Nah, ini bisa menjadi diskusi kita, apakah sebetulnya mahasiswa itu sebaiknya belajar saja atau sebaiknya ikut demo-demo yang sampai anarkis begitu atau bagaimana? Karena toh pemuda memang selama ini dianggap sebagai ujung tombak perubahan ya. Sehingga kalau mahasiswa atau pemuda itu tidak melakukan tindakan yang mengkritisi pemerintah, itu juga pasti kita merasa kok pemudanya tidak bergerak. Tetapi barangkali kita bisa pada
bagaimana cara mahasiswa itu demonstrasi sehingga tidak merugikan dirinya sendiri. Begitu menurut saya ya. Nah, asiknya puisi esai ini karena ada tokoh dan alur cerita, ini yang membuat pembaca asik untuk mengikuti jalan ceritanya. Ini agak berbeda dari puisi yang biasa karena di sini ada alur ceritanya. Jadi pembacanya bisa mengembangkan imajinasi. Ya, next. Nah, ini catatan dari saya. Sebetulnya tadi juga sudah saya kemukakan bahwa karya-karya fiksi yang terdapat dalam buku ini secara keseluruhan itu cukup bagus, ya. Fiksi ini merupakan cara mengkritik yang lebih menyentuh perasaan pembaca dibandingkan kalau menurut saya ya, kalau esai kan lugas begitu ya, kritikannya memang sampai. Tetapi kalau fiksi itu lebih menyentuh perasaan pembaca sehingga tidak hanya pemikiran saja tetapi perasaan kita ikut terprovokasi begitu. Kita ikut merasa sedih dengan eh, tokoh yang mengalami hal buruk dalam cerpen-cerpen itu atau dalam puisi esai ataupun dalam puisi yang ditulis begitu ya. Sedangkan kalau esai itu bagus sekali bisa membuat pemikiran kita lebih langsung terbuka apa persoalannya, bagaimana pemecahannya. Kalau fiksi itu lebih lebih menyentuh perasaan. Nah, kelemahan secara umum pada puisi itu bukan pada isinya. Demikian juga pada puisi esai dan pada cerpen bukan pada isi karyanya karena isi karyanya itu bagus-bagus. Nah, tetapi terutama pada puisi adalah cara penyajiannya, ya. Cara penyajiannya menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi begitu ya. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk kita nantinya bisa lebih lagi belajar bagaimana menulis puisi walaupun itu kritikan tetapi supaya tidak terlalu cair. Saya tidak menafikan puisi-puisi yang memang sudah sangat bagus ya. Punya Pak LK Ara itu sangat menyentuh perasaan saya. Ya, kecuali itu yang lain-lain juga sudah bagus. Nah, nanti yang lain bisa kita diskusikan. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih Bu Deno. Ya. Pembahasan dari sisi fiksi begitu ya, karya-karya fiksi Mas Anik. Ya, benar. Oke, ya. Boleh Bapak Ibu, sahabat Satu Pena yang berada di ruang virtual ini kalau mau ikut sumbang ide, mau ikut bercerita, mana tahu saya melihat beberapa orang yang juga menyumbang ide, menyumbang petulis itu boleh raise hand juga begitu ya. Nanti kita bisa bertukar pandangan. Terutama soal positioning terhadap demokrasi 2024, silakan yang memang ikut menulis bisa mengungkap lebih detail apa orientasinya terhadap itu ya. Nah, tadi udah diperlihatkan kepada kita cukup lengkap lah perspektifnya, tapi dari sudut pandang konten analisis baik Mas Satrio maupun Mbak Deno. Tapi detail isinya perlu juga kita bahas, mungkin memang merepresentasikan apa yang telah dibaca atau justru malah salah baca, jangan-jangan Mas Satrio atau Mbak Deno, karena mau nggak mau itu subjektif gitu ya. Oke, sudah ada Bang John yang juga editor ya, Mel ya. Oke, salah satu editor buku. Boleh Alan John. Oke, terima kasih Amel, terima kasih Anik. Saya cuma menambahkan sedikit aja catatan saya secara umum. Pertama adalah bahwa ini adalah karya homogen ya, dalam tanda kutip homogen dari anggota Satu Pena. Apa artinya homogen? Para penulisnya itu mempunyai latar belakang atau kelas sosial, kelas politik yang mirip-mirip gitu ya.
dia adalah kelas menengah, kemudian berpendidikan tinggi, dan sebagian adalah aktivis. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa golongan terdidik ini yang ada di dalam satu pena ini adalah orang-orang yang kritis melihat perubahan politik, melihat pemerintah, melihat jalannya pemerintahan gitu. Sehingga kita bisa memahami bahwa sebagian besar, tadi seperti di tabel Satrio kelihatan, tapi Satrio kayaknya berbaik hati membanyakan di netral ya. Kalau saya secara subjektif ya, saya melihat itu hampir mayoritas itu adalah berada di kiri ya, di kiri, tidak setuju, dia tidak setuju, kritis sekali dalam melihat pemerintahan ini. Itu adalah cerminan umum di Indonesia bahwa kita adalah golongan terdidik melihat negara ini, mata kita lebih terang gitu ya, dibandingkan dengan sebagian besar warga negara Indonesia yang cuma sampai kelas 7 ya. Mereka apatis, hanya memikirkan makan besok ada apa enggak gitu ya. Itu sehingga hasil seperti ini itu bisa kita duga gitu ya, bahwa memang beginilah hasilnya. Banyak yang lebih kritis kepada pemerintah. Tetapi hal lain yang ingin saya katakan adalah bahwa karena ini homogen ya, teman-teman satu pena itu sudah mempunyai apa ya namanya ya, toleransi yang tinggi dan adab ya, adab yang baik dalam menulis ya, karena tidak banyak yang menggunakan kata-kata yang kasar ya. So kalau misalnya kita lihat di WA Group itu mengkritik Jokowi, mengkritik pemerintah, kadang-kadang kita lost control ya. Nah, di dalam buku ini, dalam naskah aslinya ya, itu sedikit sekali yang menggunakan kata-kata tidak pantas ya. Nah, ada satu naskah yang harus ditolak karena menyinggung SARA ya, bukan kalau SARA itu disinggung apa dilanggar ya, apa tidak sesuai dengan SARA ya. Pokoknya begitulah ya pengertian kita. Nah, itu terpaksa dibuang ya, itu tidak bisa diselamatkan. Nah, itu saja yang artinya dari cara penulisan itu satu pena anggota sudah baik lah ya. Ini adalah representasi dari anggota satu pena keseluruhan. Lalu penggunaan bahasa itu menurut saya ya, saya kira dalam hal ini saya banyak diskusi dengan Mbak Deno, itu mereka menurut saya lebih baik, maksud saya kemampuan berbahasa kita itu sudah baik gitu ya, sehingga kita mengeditnya itu tidak parah-parah banget, kecuali beberapa tulisan ya yang harus diperdebatkan ini masuk enggak karena kualitas tulisannya. Tapi karena gagasan tulisan itu baik ya, kita memperjuangkan mengedit tulisan tersebut sehingga dia ada di dalam buku ini. Nah, tapi secara keseluruhan saya kira cara kita menuangkan gagasan, menuangkan kalimat dan menjadikan sebuah wacana itu sudah baik ya saya kira ya. Nah, lalu penggunaan ejaan, ini saya ambil yang detail-detail ya, itu juga gitu, cenderung lebih banyak yang jauh lebih baik ya, lebih banyak yang lebih baik dibanding yang tidak baik. Misalnya hal yang seragam yang banyak kesalahan adalah tentang penempatan koma, penempatan titik, dan huruf besar. Tapi selain itu saya kira hasil tulisannya oke. Saya kira tambahan saya segitu aja, Ahmad dan Anik, terima kasih. Saya ingin mengkonfrontir dikit Bang John. Ya. Tadi Mas Satrio itu mengkategorisasi, ada satu kategori yang mayoritas sebenarnya. Itu saya agak terganggu, 78% tidak menyebut Jokowi, itu berarti masuk kategori kritis atau tidak sebenarnya. Jadi itu kalau tulisan, tidak, ini tulisan saya soalnya menyebut Pak Lurah bukan Jokowi memang.
Ini bertanya sama saya, maksudnya. Ini kan sudut pandangnya agak beda sama Mas Satrio tadi. Kalau misalnya penyebutan ya, itu dalam tulisan kan kita boleh saja menyebut apa, tapi substansinya kita kan tahu. Itu. Kita jelas ke arah sana. Dan Satrio kan sudah menghitung ya berapa yang menggunakan kata Jokowi, berapa yang enggak. Tapi bisa dijumlahkan semua ya. Kalau tulisan Anik, saya yakin sekali bahwa itu Jokowi ya. Bahkan di bawah aja ada bekas pengagum, bekas pendukung Jokowi. Pak Lurah, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah di bawah juga Pak Lurah, ya. Tapi tidak ada asosiasi lain dalam hal itu kecuali Jokowi. Saya kira itu nggak masalah ya, ada yang menyebut Jokowi, ada Mulyono, ada Pak Lurah, kemudian ada saja yang menyebut presiden saja juga ada, tidak menyebutkan nama. Tukang kayu juga ada. Ya, tukang kayu. Tukang kayu, oh ada. Tukang kayu banyak, ya, banyak gitu. Itu saya kira variasi yang baik ya. Itu sehingga kita bacanya tidak bosan ya. Banyak variasi penyebutan satu nama orang. Tidak ada repetisi yang terlalu banyak jadinya. Terima kasih. Confirm jadi ya sebetulnya yang tidak menyebut itu kiri ekstrim sebetulnya. Pantesan Bang Jan bilangnya mayoritas. Bang Satrio bilangnya ini moderate. Oke. Ada yang raise hand, Mas Anik, Mas Ahkam Jayadi dari Makassar, dan juga Pak Rainer dari Manado. Mas Ahkam dulu deh, silakan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengeran ya? Ya, jelas. Ya, kedengeran. Baik, makasih Mas Anik dan Mbak Amel. Pertama, saya juga termasuk salah satu ya, penulis esai. Tulisan saya tentang pudarnya rasa malu kepala daerah. Diksi rasa malu ini sebenarnya saya gunakan untuk mewakili banyak istilah-istilah yang saya nggak mau terlalu ekstrim, misalnya rusaknya moral, akhlak, etika, sehingga saya pakai istilah rasa malu ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dengan baik. Yang kedua, bahwa persoalan demokrasi dengan segala ruang lingkupnya, pilpres, pilkada, pileg, dan segala macam di negara kita sekarang ini, sejak dari kemerdekaan dan terutama sekali pasca reformasi, itu sangat-sangat masih menyedihkan. Karena kita lebih banyak melakukan perubahan dari sisi normatif, peraturan perundang-undangan dan sisi, tapi dalam implementasinya itu sangat-sangat menyedihkan. Kita tidak berpijak secara baik pada undang-undang dasar dan berbagai peraturan perundang-undangannya. Ya misalnya bisa terwakili pada beberapa hal, khususnya tentang money politik. Proses pencalonan ketika kita membeli pintu di partai politik, nggak bisa kita hindari, itu sangat luar biasa money politiknya. Kemudian membeli suara masyarakat itu juga sangat-sangat terjadi, dan sampai sekarang yang tadi saya katakan itu kita nggak ada rasa malu itu membeli pintu di partai, nggak ada rasa malu dari para politisi untuk menjual partainya dengan pintu itu tadi, termasuk ketika membeli suara rakyat kita nggak ada rasa malu, sehingga ini menyebabkan kita tidak konsisten, kita tidak punya integritas, kita tidak punya segala macam yang saya katakan tadi, yang seharusnya ini yang harus kita rubah, perbaiki, bukan dengan mengembalikan ke DPRD untuk pilkada misalnya. Nah kalau mengembalikan nanti persoalan tentang money politiknya segala macam itu kan nanti tidak hilang dan seterusnya. Nah apa menjadi penyebab dalam tulisan terkait dengan itu? Karena salah satunya ya dalam sistem pemilu, sistem pilkada, sistem presiden yang kita lakukan, kita senantiasa semuanya dalam konteks instansi pun kalau memilih pejabatnya kita selalu bermula dari orang personal. Sehingga kemudian apapun yang menghalangi personal kita, apapun yang mencoba mengganggu, kita akan lawan, kita akan hantam dan seterusnya. Termasuk untuk menjatuhkan, tidak membolehkan orang lain menjadi kandidat. Ini kan salah, keliru. Kalau saya sih mestinya kita mulai dengan melakukan kajian secara objektif dari institusi yang ada dalam konteks negara, dalam konteks daerah, dalam konteks institusi. Misalnya kita mau bawa kemana instansi kita, negara ini, daerah ini 5 tahun ke depan. Saya ingin kasih satu contoh misalnya dalam konteks universitas. Universitas saya ketika melakukan pemilihan rektor, konsep yang dikembangkan hendak membawa perguruan tinggi ini 5 tahun ke depan masuk ke dalam world class university. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan segala aspek tentang bagaimana kampus ini nanti bisa masuk ke world class university. Artinya apa? Nanti kita harus memilih rektor yang concern dengan itu.
Kita lahirkanlah beberapa syaratnya yang kemudian di breakdown dalam banyak hal, misalnya apa? Ya tentu untuk masuk kelas universitas, rektornya mesti menguasai 5 bahasa internasional. Rektornya mesti punya buku yang sudah diterjemahkan secara internasional, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika saya ditanya, apakah mau jadi rektor? Nah, ya mau dong. Udah menguasai 5 bahasa? Ya tidak, saya cuma 3. Nah, pelan-pelan saya mundur, nggak usah diperdebatkan, nggak usah kita persoalkan. Pak Hakam udah punya buku nggak yang diterjemahkan, digunakan secara internasional? Oh, belum ada, sorry, nggak bisa. Itulah yang kemudian kita terjemahkan lebih jauh, termasuk dalam memilih kepala daerah. Wilayah ini mau dibawa kemana 5 tahun ke depan? Siapa yang cocok, baru kita carilah orang yang pas untuk itu. Sehingga kita tidak perlu membeli partai untuk pintu, kita tetap membeli politik kepada rakyat. Nah, tentu dalam kaitan ini juga rakyat harus senantiasa ditingkatkan literasinya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi penyebab kenapa kita tidak punya rasa malu. Mau jadi rektor, mau jadi kepala daerah, sementara nggak punya sama sekali pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan. Tapi karena uangnya banyak sebagai pengusaha tambah, maju dia jadi kepala daerah, maju dia jadi gubernur. Ini kan malu dong. Kenapa enggak punya rasa malu? Nah, tadi itu beberapa hal kita sudah kemukakan. Nah, ini yang harus kita perbaiki, bagaimana kita meningkatkan literasi, bagaimana memperbaiki sistem yang ada pelan-pelan, termasuk juga saya kira aspek pelaksana ya, KPU pusat sampai ke daerah, Bawaslu dan segala macam. Waduh, parah juga. Kalau mereka semua tidak punya komitmen, tidak punya integritas, tidak punya rasa malu, maka inilah yang sekarang terjadi proses-proses pemilu yang ada. Termasuk masuk sampai kepada MK juga begitu. Sehingga kemudian saya kira solusi yang bisa kita berikan dalam kaitan itu tadi seperti saya katakan tadi, harus meningkatkan literasi masyarakat kita. Harus kita punya konsistensi untuk berpegang pada, dan kita semua harus melawan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, melanggar segala macam, dan termasuk tadi sistem proses menuju kandidasi itu tadi, memilih calon-calon. Jangan mulai dari person. Mestinya harus mulai dari kita mau apakan bangsa ini ke depan, kita mau apakan daerah ini ke depan, 5 tahun ke depan, kita buatlah persyaratan-persyaratan yang membawa kita ke arah yang kita mau capai, baru cari orang yang cocok, yang pas untuk itu. Yang sekarang ini selalu mulai dari person. Nah, ketika mulai dari person, semua yang akan melanggar atau melawan tentang personal itu, kita coba itu. Yang terakhir saya kira bahwa ini juga problem, saya kira kita agak sulit membuktikan ya, Mas Anik, Mbak Amel. Kita ini dalam segenap proses kontestasi yang kita mukakan tadi, kita selalu di awal memang kita ada niat-niat yang tidak baik. Gitu. Nah, last but not least, kaitan dengan ini juga masuk di dalam tulisan saya itu ya, bahwa kita tidak menerapkan secara benar tentang persyaratan-persyaratan yang ada. Baik Pilpres, Pileg, salah satu persyaratan yang sangat utama penting dari memilih calon itu adalah mereka harus orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sayang dalam istilah saya, syarat inilah yang paling diabaikan, yang paling diinjak-injak, karena orang hanya dilihat ketakwaan itu berdasarkan KTP. Agamanya agama yang diakui oleh negara, yang sudah bertakwa. Akibatnya apa? Kemudian berapa banyak gubernur, bupati, wali kota ditangkap KPK karena ternyata dia tidak bertakwa. Nah, saya di dalam banyak diskusi kita sekarang, Mbak Amel seringkali mengungkapkan itu, mestinya dalam konteks menilai ketakwaan seorang pejabat publik yang akan kita pilih, mestinya melalui panel ahli agama. Tentu saja kita agak sulit ya secara lebih detail, secara substansial melihat ketakwaan seseorang, tapi ada indikasi-indikasi yang bisa kita perpegangi bahwa ini sementara kita bisa anggap sebagai orang yang bertakwa. Nanti dari panel ahli itu yang kemudian diserahkan kepada partai politik, kepada KPU untuk kemudian memilih orang-orang yang pantas, yang cocok. Itulah yang kemudian menyebabkan kita tidak punya rasa malu, karena rasa malu itu tidak dibentuk dari hasil kajian ilmu pengetahuan atau keilmuan yang kita dapatkan. Tapi mesti kalau kita bicara rasa malu, bicara akhlak, bicara moral, mestinya menggunakan pendekatan-pendekatan agama. Sayang sekali cuma juga dalam banyak hal, nanti mungkin dalam kesempatan ya Mbak Amel, Mas Ani, kita mungkin harus mengangkat tema ini bahwa keberagaman masyarakat kita sekarang juga masih sangat parah ya. Banyak hal yang harus kita rekonstruksi itu, kita perbaiki dalam konteks-konteks keberagaman kita. Kita hanya lebih banyak memahami agama dalam konteks pengetahuan, tapi dalam konteks hal-hal yang lebih tinggi sedikit, masuk ke aspek hakikat, masuk ke aspek ma'rifat, itu sama sekali kebanyakan kita kurang. Sehingga keberagaman kita menjadi tidak substansial, tidak bermakna di dalam pengamalannya. Saya kira itu sebagai awal dulu, sebagai masukan saya dalam konteks
diskusi kita malam ini yang sangat bagus, terutama sebenarnya kita berharap nanti buku yang sangat bersejarah ini, yang sangat penting sekali, yang digagas oleh Pak Den ini, mestinya juga kita harus sebarkan ke masyarakat sampai ke tingkat SMA dan segala macam, Mbak Amel, Mas Ani, supaya bagaimana disolusikan supaya masyarakat kita bisa memahami isi yang ada di dalam itu, yang bagi yang senang esai nanti baca esainya, bagi yang senang cerpen baca cerpennya, yang senang dengan puisi, bahasa puisinya, semua akan banyak sekali bisa membangkitkan literasi tadi, memberikan kesadaran kepada kita semua sebagai masyarakat, bangsa, dan negara, dalam rangka melihat bangsa kita depan menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Saya kira itu Mas Ani, Mbak Amel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih kajian rasa malu nih Mas Ani. Iya, yang terakhir itu soal bertakwa itu menarik juga, perlu diskusi panjang juga itu. Bagaimana cara kita mengukur takwa seseorang. Iya, indikatornya itu loh luar biasa menarik. Oke, ada Pak Rainer menyusul, nanti ada Pak Yusrizal juga ya. yang Sekarang kita ke Pak Rainer dulu. Pak Rainer, silakan. Pak Rainer. Silakan Pak Rainer. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semua, selamat tahun baru. Mungkin saya hanya melihat dari dua perspektif sebetulnya. Buku ini sebetulnya hendak membicarakan dua aspek dalam, saya bisa sebut, politik kebudayaan. Jadi politik kebudayaan ini satu dilihat dari teropong aspek bahasa. Nah, para penulis menggunakan sarana atau fasilitas bahasa melalui esai, ada yang melalui puisi, ada yang melalui cerpen, dan semua genre yang bisa difasilitasi oleh bahasa. Sehingga sebetulnya bahasa ini, dengan bahasa ini yang kita soroti adalah kekuasaan itu sendiri. Jadi sebetulnya buku ini adalah cuma dua aspek yang akan kita, dua juga yang saya maksudkan. Bisa disebut dengan resensi atau kita kritik. Saya mungkin tidak bisa mengkritik karena satu, saya tidak membaca seluruh naskah itu. Kecuali tulisan saya yang dimuat mungkin masih saya ingat. Dua, kalau toh itu diresensi, saya kira resensi dari pengantar dari Satrio tadi dan juga Ibu Deno itu hanya mencerminkan sebuah generalisasi. Jadi kita tidak mendapatkan sesuatu yang menurut saya, kalau kita menggunakan istilah, saya menggunakan istilah kritik tentang bahasa dan kekuasaan, seperti pernah ditulis oleh Ben Anderson, Language and Power, atau juga oleh Pierre Bourdieu di dalam bahasa dan kekerasan simbolik. Jadi sebetulnya topik ini sebetulnya yang harus kita kritik. Jadi saya misalnya mengkritik, saya mencoba mendekati kritik yang saya tawarkan di dalam pembicaraan kita ini adalah, kalau kita mau mengkritik seluruh isi buku ini, artinya fasilitas yang diberikan oleh bahasa untuk mengkritik kekuasaan atau mengkritik kuasa itu kan tidak personal selalu. Kekuasaan itu bisa juga anonim. Sehingga itu akan sangat menarik kalau itu dikritik dari yang saya sebut sebagai kritik diskurs. Kritik wacana itu sempat saya tuliskan di dalam saya
menuliskan kritik saya terhadap puisi-puisi esai yang saya tuliskan dalam buku ini, yang saya kontribusikan untuk satu pena, saya berikan pada ketuanya, tetapi yang saya kritik adalah pendekatan kritik baru atas teks-teks puisi esai. Jadi saya menyebut buku ini adalah epistemologi sastra. Jadi kalau kita melihat epistemologi sastra itu hanya salah satu unsur dari politik kebudayaan. Politik kebudayaan yang kita mau salurkan di dalam proses runtuhnya demokrasi kita dengan segala dinamika yang ada, sebetulnya tidak memperoleh fasilitas atau sarana-sarana yang memungkinkan bahasa ini tersampaikan atau terwakili dari siapapun yang menjadi pengkritik atau siapapun yang menyampaikan kritiknya terhadap kekuasaan. Jadi kalau sampai nanti, saya tidak peduli ya, apakah tidak ada yang mengkritik Jokowi, bagi saya tidak penting. Tetapi ada yang mengkritik sistem kekuasaan, itu saya sudah anggap sudah bagian dari suatu politik kebudayaan. Nah, kita dalam politik kebudayaan itu agak gagap dengan menghubungkan dengan kebudayaan politik. Jadi ada yang paradoks yang dilihat oleh masyarakat awam atau bahkan masyarakat akademis juga saya melihat mencampurkan atau tidak bisa membedakan mana politik kebudayaan, mana kebudayaan politik atau budaya politik. Budaya politik kita hari ini tentu kita harus mengkritik terhadap demokrasi. Makanya saya katakan hanya 2 topik dalam buku ini yang kita lihat adalah bahasa yang kita pakai sebagai fasilitas untuk menyoroti secara mendalam dari berbagai genre fasilitas bahasa yang kita bisa pakai, apa kata esai. Jangan terlalu kita juga menuntut seperti kata Satrio tadi, ya saya tidak melihatnya secara terlalu ilmiah atau terlalu pendekatan metodologinya ilmiah. Nah, saya kira tidak selalu kebenaran itu harus dengan base evidence. Sebab ada kebenaran-kebenaran yang tidak harus kita buktikan secara evidence, secara datatif, secara faktual. Dan kebenaran-kebenaran yang bersifat metafisik atau eskatologis dan sebagainya, bahkan secara psikis itu sama sekali hanya bisa kita rasakan seperti tadi Bu Denok bilang, hanya kita bisa rasakan dalam misalnya membaca puisi. Saya sebetulnya mengkritik cukup keras secara puisi. Kalau tidak salah, puisi saya itu saya pernah, tapi saya tidak masukkan di dalam buku ini. Saya lebih memilih esai. Tapi kritik saya terhadap puisi itu adalah bau ketek kekuasaan. Akhir dari bau ketek kekuasaan. Jadi saya menggunakan metafora bahwa kekuasaan itu baunya seperti ketek. Ya. Jadi ya mudah-mudahan bau ketek itu di akhir kekuasaan dari sang personality yang mungkin sebagian orang pro, sebagian orang kontra. Saya ini tidak penting. Tapi yang kita harus lihat adalah kekuasaan itu sendiri. Apa kita mau nyebutnya sebut demokrasi, despotis, otoritarian, itu yang harus kita lihat secara jernih di dalam kemampuan kita misalnya dengan menggunakan esai. Ada saya lihat beberapa penulis dari teman-teman satu pena sering menulis dengan menggunakan bahasa-bahasa metaforik, bahasa-bahasa simbolik yang sebetulnya kalau kita mengerti kita udah tahu ya tujuannya seperti itu. Jadi saya kira ini saja buku setebal 1000 halaman itu sebetulnya bisa kita jadikan suatu sumber untuk menelaah secara persis apa problematik
paling fundamental antara hubungan bahasa dan kekuasaan. Karena cuma itu yang bisa kita periksa secara betul. Kalau kita mendasarkan pada aspek hukum, saya kira terlalu banyak juga bahasa-bahasa hukum penuh dengan pseudo, penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak tidak memenuhi persyaratan kita untuk atau ad hominem lah, seperti itu. Jadi saya kira buku setebal ini memang betul harus kita sebarkan, tetapi penyampaian saya, kita bisa mendekatinya, satu secara resensi, kedua secara kritik. Lalu kritik kita juga bisa memilih, entah semua genre tulisan yang tertulis di situ kita lihat sebetulnya apa kritik mereka terhadap kekuasaan. Jadi persoalan kekuasaan itu jangan kita reduksi menjadi secara personal. Karena bagaimanapun kekuasaan Jokowi itu bukan kekuasaan personal. Itu kekuasaan kelembagaan. Walaupun personalitinya yang mengadvokasi itu, katakan, atau yang menyalurkan hasrat kekuasaan, keinginan kekuasaan, itu person. Tetapi secara kelembagaan, secara institusi, kekuasaan itu adalah institusional. Tidak bisa kita kritik secara personal. Kalau kita kritik secara personal, ya kita akan terjebak dalam persoalan disiplin yang lain. Misalnya disiplin sosiologi, disiplin psikologi, disiplin-disiplin lain juga, misalnya neuroscience, banyak. Itu banyak pendekatan untuk kita melihat kekuasaan itu secara objektif. Dalam arti tidak sekedar, wah ini salah, ini kurang ajar, ini brengsek, ini menurunkan mutu demokrasi dan sebagainya. Jadi di sini sebetulnya kelemahan kita tidak bisa menangkap secara persis bagaimana cara kita untuk mengkritik kekuasaan dengan fasilitas bahasa yang kita punyai. Ya beruntung satu pena memiliki fasilitas yang cukup untuk melahirkan sebuah diskursus yang besar, yaitu adalah saya sebut sebagai kritik terhadap kekuasaan. Jadi sekali lagi kekuasaan bisa sebagai institusi, tapi juga bisa sebagai personal. Nah, kita jangan terjebak ketika mengkritik kekuasaan, mencampurkan antara yang personal dan yang impersonal, atau yang disebut dengan institusi. Nah, ini sebetulnya kekaburan kita di dalam melihat, saya sendiri menjadi menjadi malas untuk melihat berseliwerannya wacana-wacana itu, diskursus-diskursus itu dalam berbagai penampilan di medsos, sehingga saya terasa seperti ada yang saya sebut sebagai infodemik. Kita tidak hanya menghadapi bahaya pandemi, tapi yang lebih bahaya adalah infodemik. Karena infodemik ini cuma tidak sekedar masalah hoax dan sebagainya, tidak. Tetapi sesungguhnya bahasa itu memiliki substansi yang bisa menguak. Karena cuma bahasalah yang bisa, satu-satunya fasilitas kebudayaan yang bisa membuka semua aspek di dalam peradaban manusia. Tanpa bahasa tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan menjelaskan apa saja. Itulah kelebihan kita di dalam berbahasa. Sehingga satu pena ini betul-betul sebagai satu pesan, ya kita kalau dari orang Islam, kita ini memiliki fasilitas yang dianugerahi kepada kita yang disebut dengan kalam, yang diartikan pena, dan juga fasilitas yang selain pena tentunya menulis, dan fasilitas ini yang disebut mulut. Sehingga doktrin pertama di dalam diskursus keyakinan dalam Islam dimulai dengan Iqra. Iqra dulu, baru dia lisan dulu, baru kemudian dia literasi. Jadi saya kira ini yang mungkin sedikit saya sampaikan, bahwa kita tidak perlu khawatir dengan ketebalan buku ini, tetapi ada dua fasilitas yang bisa kita pakai untuk menganjurkan kepada semua orang untuk bisa membaca sesuai
pilihan-pilihan seleranya di dalam membaca, apakah genre esai, genre puisi esai, cerpen dan sebagainya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak terlalu melebar karena ini kan cuma sekedar sebuah resensi yang mungkin harus kita kembangkan dalam diskusi-diskusi yang lain. Misalnya pada diskusi berikut kita ambil diskursus misalnya tentang tema puisi. Coba kita kritik kekuasaan dari segi itu. Apa substansi yang bisa kita ambil. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rainer. Ini framing besar ya. Jadi diskusi kita memang kemudian lebih komprehensif, lebih lengkap gitu ya. Meskipun terkesan melebar, tapi sebenarnya enggak. Jadi ada framing tertentu yang bisa kita pakai untuk melihat beragamnya tulisan yang ada di buku ini ya. Memang semuanya subjektif, selalu subjektif gitu ya. Mas Satrio subjektif, Mbak Deno juga subjektif. Tapi kalau kita lihat besarannya ya kita bisa meletakkan satu framing tertentu atau helikopter view untuk melihat semua. Ada yang pengen bicara juga Pak Yusrizal tadi sebelum kita nanti minta feedback dari narasumber. Pak Silakan Mas Yusrizal. Ya, boleh ya? Ya, silakan. Terima kasih waktunya, Bang Anik. Selamat malam dulu deh. Selamat malam, selamat tahun baru. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kali ini saya nggak tukar pikiran. Saya takut kalau tukar pikiran tukar tambah lagi. Banyak ini nombok. Saya ingin bertanya, seperti yang sudah disampaikan tadi, dari sekian banyak tulisan-tulisan yang masuk, hanya beberapa yang menyebut kata, tidak ada satupun ya menulis kata Jokowi atau Joko Widodo. Tetapi inilah barangkali untungnya kalau kita di ranah sastra. Nama itu bisa kita ganti dengan sebutan apapun gitu. Inilah fleksibelnya, asiknya kita bermain di sastra. Tentu ini berbeda dan tidak akan dimiliki oleh bidang lain, katakanlah di ranah hukum misalnya kan. Di ranah hukum nggak bisa ganti-ganti nama. Di tulisan ilmiah apalagi sangat saklek, sangat kaku dan harus tepat kepada orang yang dituju. Kan begitu. Dan ini bisa kita maklumi. Dan disinilah pula menjadi lebih asik kita bisa mengkritik siapapun dengan kita bisa menggantikan nama Jokowi menjadi tukang kayu kah, Mulyono kah, atau the king lip service misalnya. Nah, cuman saya berpikirnya begini, kenapa mereka nggak berani menyebutkan nama Joko Widodo? Ada apa dalam pikiran penulis-penulis ini? Apakah mereka takut akan diciduk gitu seperti Bunyani misalnya ya? Karena ya maklum aja beberapa waktu lalu sebelum pemerintahan ini kan represif, nggak bisa apa sedikit langsung ditanyain gitu. Bahkan ada orang yang mengkritik Jokowi umur 14 tahun ya masih SMP, orang Jambi kalau nggak salah itu kena 7 tahun vonis penjara. Masih di bawah umur loh, perempuan. Dan dia memang mengkritik di video TikTok. Saya pernah nonton itu kalau nggak salah. Barangkali ini yang membuat jadi hati-hati para penulis ini untuk menyebut nama sehingga cari aman. Sudahlah, saya sebut aja tukang kayu, Pinocchio, dan seterusnya. Padahal tujuannya ya itu Jokowi gitu kan, seperti apa yang Bu Denok sebutkan tadi gitu. Bagaimana kita sebenarnya melihat begini? Atau lain kali kalau seandainya kita ingin membuat semacam antologi esai apa puisi esai atau tulisan artikel gitu ya,
Apakah perlu kita memberikan jaminan kepada penulis bahwa penulis dilindungi undang-undang, silakan sebut nama pemerintahan, tidak akan dituntut, ada jaminannya, misal begitu ya. Apakah perlu seperti itu? Karena kalau begini ini kan jadi nggak asik gitu loh. Terkesan bahwa kita ini pengecut gitu, takut betul kita ini akan diciduk. Seperti yang dialami oleh Bunyani, yang dialami oleh anak yang umur 14 tahun yang SMP itu gitu ya. Dan ini menjadi pemikiran kita. Kalau saya sih berpikirnya ini nggak tuntas gitu loh. Kenapa kok orang ini khawatir? Ada apa? Apakah memang ini menjadi supaya lebih asik sajakah? Atau memang yang itu tadi, kekhawatiran saya itu menjadi kekhawatiran para penulis yang 221 itu tadi gitu. Bagaimana ini menilainya? Berkali itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Malfus Rizal. Sebelum kita kembali ke narasumber kita, Mas Anik, saya izin membacakan ada 2 komentar di kolom komentar dari 2 penulis pemula tuh. Tadi saya coba undang bicara tapi malu-malu katanya. Pertama dari Guntara, sebagai seorang penulis pemula. Gunatara, sorry. Sebagai seorang penulis pemula, saya mengucapkan terima kasih kepada Hati Pena karena puisi saya merupakan karya pertama saya yang diterbitkan menjadi buku. Kemudian dari perlu Elvir, dicatat Amel, ya. Gunantara ini puisinya berjudul Raja Jawa dan menyebut negeri Konoha. Jadi pertanyaannya Mas Yusril tadi ada jawabannya ya, ada kok yang nyebut negeri Konoha. Ada yang Konoha, benar. Lalu ada Elvi Rudi Hartati. Alhamdulillah puisi perdana saya bisa masuk di buku Satu Pena bergabung dengan penulis-penulis ahli dan mumpuni. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau sebetulnya Elvi ini nulis tentang Wapres. Anak Raja Jawa. Iya. Oh, ini ada Mas Antonius Aji yang tadi ini cerpennya judulnya sulit disebutkan, Bu Deno mau memberikan penjelasan. Gimana Mas Anik? Oke, monggo silakan. Nah, kita diskusi lebar saja. Iya, boleh Mas Aji. Monggo. Tadi judulnya boleh diperbaiki juga, bagaimana menyebutnya tuh. Mas Bayu boleh dibantu ini unmute Mas Antonius Aji. Diklik aja Mas Antonius Aji. Kita sudah minta. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi semua anggota Satu Pena yang hadir pada malam hari ini. Yang keras suaranya toh. Oh, kurang keras ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat tahun baru. Semoga tahun ini menjadi lebih baik. Saya akan memberikan sedikit penjelasan atas pertanyaan Bu Deno tadi. Yang pertama judul. Judul itu sebenarnya sudah saya perbaiki itu. Sebetulnya itu judulnya itu Petruk Jadi Ratu. Kemudian saya perbaiki jadi Prabu Belgeduelbeh, karena Petruk ini akhirnya menjadi ratu itu dengan nama rajanya itu Belgeduelbeh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bu Deno WA saya, apakah ini maksudmu Jokowi, Anda itu berpihak pada siapa? Saya tidak mau jawab. Karena begini konsep saya. Pikiran penulis setelah jatuh pada bentuk tulisan itu sudah menjadi benda mati. Nah, benda mati itu bisa dihidupi oleh pembacanya. Jadi tergantung siapa yang ingin menghidupi, ya itulah yang membaca karya sastra tersebut. Itu yang pertama, yang kedua. Sehingga saya tidak menjelaskan itu siapa sebetulnya yang saya maksudkan. Terserah siapa yang menginterpretasikan dan apa interpretasinya, ya silahkan saja, itu bagi saya. Kemudian yang ketiga itu yang disebut Mulyono tadi, sebetulnya nama yang saya gunakan itu Joko Mulyono. Dan itu seorang dalang. Bagi saya seorang dalang. Saya tidak mempretensaikan siapapun, karena begini, latar belakang saya adalah saya lahir di pedalaman Jawa. Kemudian masa kecil sampai masa
remaja sampai dewasa saya itu adalah akrab dengan kesenian wayang. Nah, wayang salah satu unsurnya adalah dalang yang menghidupkan cerita. Sehingga saya menggunakan nama dalang yang ya saya tidak tahu apakah itu betul-betul ada atau tidak. Ya pokoknya saya senang dengan nama Ki Joko Mulyono. Ya sudah itu saja. Kemudian untuk memahami cerpen saya rupanya memang agak sulit kalau tidak mempelajari budaya Jawa. Karena memang saya betul-betul itu menggunakan media cerita wayang yang secara lakon utama itu bukan, itu sebenarnya cerita menurut kemauan dalang saja. Mau cerita tentang apa silahkan. Ya, kebetulan saya suka dengan tokoh Petruk. Tokoh Petruk itu termasuk punakawan yang sebetulnya orang-orang biasa, itu sebagai pembantu dari Pandawa, salah satunya Petruk, yang akhirnya dia itu menjadi raja, dan setelah menjadi raja dia itu ingin menggenggam kekuasaan itu sekuat-kuatnya karena bisikan-bisikan dari kanan kirinya, dan akhirnya jatuhlah pada persoalan-persoalan yang rumit. Itu saja saya kira yang ingin saya jelaskan, bahwa saya sebagai seorang Jawa, lahir di pedalaman Jawa, dibesarkan oleh budaya Jawa, sehingga tulisan saya di situ adalah bernuansa berlatar belakang cerita Jawa juga. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Antonius. Jadi belgedor beh, luar biasa. Kita kembalikan dulu respon dari Mas Satrio dan Mbak Deno sebelum kita melangkah berikutnya. Tadi banyak sekali feedback, banyak juga pelebaran diskusi termasuk soal bahasa, analisis bahasa dan seterusnya. Ya. Mas Satrio, standby, agak nge-freeze kayaknya. Mas Satrio. Oke, Mbak Deno dulu. Oke, baik, terima kasih. Saya sebetulnya sangat setuju dengan tadi siapa yang berbicara yang pertama, Bapak siapa ya, Pak dosen? Akam Jayadi dari Makassar. Ya, selamat malam Pak Akam dari Makassar. Saya sangat setuju pendapat Bapak bahwa memang kita itu perlu belajar lagi supaya orientasi pada waktu pilkada itu tidak pada uang, tetapi pada kemampuan. Jadi kita memilih orang yang benar-benar mampu. Persoalannya sekarang adalah ini seperti sudah digenggam partai politik, walaupun tadi Bapak mengatakan bisa memakai kisi-kisi, misalnya yang harus diajukan adalah yang begini-begini, sehingga kalau tidak memenuhi kriteria itu ya tidak bisa begitu ya. Tetapi permainan partai politik ini kan sudah begitu luar biasa. Saya sebetulnya juga pernah mengatakan bahwa ini yang salah itu sistemnya, sehingga terjadi suap menyuap begitu besar, biaya pilkada, biaya pilpres itu terlalu tinggi. Itu bahkan juga saya tulis dalam puisi esai saya di buku ini ya, bahwa biaya pilkada dan biaya pilpres itu terlalu tinggi dan itu sangat tidak mendidik, karena orang yang kaya bisa tiba-tiba menjadi pemimpin walaupun secara kemampuan dia tidak ada ya. Tetapi kita harus memikirkan nih bagaimana caranya supaya kita bisa kembali sehat begitu loh. Pilkadanya itu supaya sehat itu caranya bagaimana? Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa harus pakai kriteria, tetapi karena ini partai politik yang memegang
para kandidat ini yang mau diloloskan. Nah, dari partai politik sendiri sudah menentukan harga itu. Kamu kalau mau jadi ini harus bayar sekian dan seterusnya. Sehingga sulit. Nah, saya pernah terpikir apa sebaiknya kita itu balik lagi ke masa dulu, kita tidak usah nyoblos orang, tapi nyoblosnya itu nyoblos partai saja, partailah yang memberi memilihkan calon yang terbaik. Tapi kan itu sama saja ya Pak. Kalau partai politiknya sudah dikuasai oleh kerakusan akan uang, ya dia akan pilihkan orang yang bisa membayar mahal. Jadi memang kelihatannya ini yang menyebabkan anak-anak muda, saya sudah tua, anak-anak muda sekarang ini merasa patah semangatnya di situ. Yang agak ugal-ugalan mengatakan sebaiknya yang tua-tua itu dibom dulu saja, lalu kita buat negeri ini menjadi lebih baik, begitu. Itu murid-murid saya itu. Ya. Tapi kan ya, kalau menurut Bapak, apakah ada cara yang efektif yang bisa menekan ini? Kalau tadi dikatakan supaya pilihlah yang bermoral, yang agamanya bagus, yang bertakwa, itu saya juga setuju. Kalau kita mendapatkan orang yang sungguh bertakwa, saya pikir kita akan menuju ke arah yang sangat positif. Kendalanya justru di partai ini loh Pak. Partainya ini yang agak sulit dikendalikan. Nah, entah bagaimana caranya, juga kita semua sampai saat ini juga tidak tahu menyiasati itu, karena orang Indonesia itu kan pintar sekali ya Pak. Ada 3 in 1, tahu-tahu ada yang begini, ada sekarang ini ganjil genap, lalu punya mobil 2, yang satu ganjil satu genap, selalu ada cara untuk menelikung itu loh Pak. Nah itu yang kesulitannya di sana saya kira. Demikian Pak. Lalu kalau tentang yang Pak Renner ya setuju saja. Keren. Nanti kita membahas tentang puisi suatu hari ya Pak Renner ya. Baik. Untuk Pak Anton terima kasih sudah dijelaskan. Nanti kita akan bahas secara pribadi ya Pak Anton. Lantar kapan-kapan saya bel atau saya WA. Karena saya agak terganggu itu apakah Joko Mulyono itu adalah si Prabunya itu atau enggak. Karena dia kan dalang. Tapi kan Prabunya ini yang mati. Nah, ini yang mati itu sebetulnya dalangnya apa Prabunya? Nah, nanti kita bahas sendiri. Terima kasih. Terima Oke, kasih wah Bu menarik Deno. itu harus dibaca itu berarti. Mas Satrio silakan ada Ya, tanggapan. saya nambah sedikit aja. Nambah banyak juga boleh. Ya, ada kesulitan untuk melakukan content analysis untuk naskah yang sebanyak itu. Jadi itu untuk mengambil benang merahnya udah sulit. Kan kita kalau ngomong kan harus mewakili 93 naskah kan, jadi nggak bisa ngomong pilih satu naskah saya ulas habis-habisan. Itu kayak nggak bisa begitu. Nah itu kan repot. Dan esai itu kayak macam-macam. Ada yang esainya pakai puisi dalamnya juga gitu. Nah, ada juga begitu tuh. Ini tadi saya sempat dalam waktu proses apa namanya penyuntingan itu kan ada teman-teman dengan teman lain tanya ini dimasukin puisi itu masukin esai itu bagaimana nih kalau dicampur-campur gitu kan lagi nih di dalam esai ada puisi-puisinya gitu kan itu atau esai dibikin dengan gaya cerpen tapi pas lihat loh ini sebenarnya bukan cerpen ini sebetulnya esai cuma dibikin kayak cerpen nah kan gitu nah jadi ada variasi kayak begitu juga dalam tulisan-tulisan teman-teman itu ya. Itu sebenarnya menarik dan saya pikir itu bagus juga buat variasi gitu kan. Nah jadi jadi itu masalahnya juga dan kemudian saya juga sudah garis bawahi tadi ke sulitnya membuat konten analisis adalah unsur subjektifnya itu loh. Harusnya kan kalau ada 4 orang akan lebih objektif walaupun tetap subjektif juga 4 orang itu kan. Jadi memang agak sulit dalam waktu singkat membuat suatu apa namanya. Tapi itu memang niatnya hanya sebagai suatu alat sementara supaya bisa membuka buat diskusi. Sebenarnya buat itu aja sih maksudnya waktu itu gitu. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan gitu. Terima kasih.
Oke, berarti kalau tulisannya Pak Rainer, apalagi ada kutipan bau ketek kekuasaan, udah masuk skala 1 sampai Oh 3 itu bukan, ya, kalau yang ini kan bau punya ketek Bang Satrio kekuasaan ya. tidak di buku ini. Nggak Oh, bukan dikirimkan di ke sini sini. ya. Iya, Oke, dia oke, oke. Sorry, dimuat aku salah paham di berarti. WA grup, dimuat di WA grup. Iya, Oke, tapi dari Abang Jun tapi barangkali Mas Anik ada mau iya, tambahan ya. tapi tadi ada Bang John yang menyimpulkan gini Mas Satrio. Jadi secara umum kita ini homogen. Ini penulis buku ini merepresentasi kelas menengah yang kritis. Itu artinya bolehkah disimpulkan sekarang ini posisinya terhadap kekuasaan, terhadap demokrasi, terhadap Jokowi itu secara umum memang kelas menengah itu negatif gitu. Nah, negatif. Oh, Ya, lebih banyak kritis daripada ya sebetulnya menurut saya tidak bisa disimpulkan begitu juga. Karena begini. Isi buku ini walaupun sudah menyangkut 221 penulis, itu belum representatif sebetulnya. Ya kan? Belum representatif. Karena kalau pakai metode riset yang betul tuh kita nggak bisa bilang itu representatif gitu kan. Tapi mungkin memberi sedikit gambaran mengenai penulis satu pena. Tapi kan ada ribuan, ada banyak sekali penulis di luar satu pena juga masih banyak gitu. Jadi bagaimana kita jadi untuk ngomong dalam skala Indonesia aja tuh sebenarnya kita belum berani gitu kan. Tapi ini hanya sebagai kita boleh menyebutnya sebagai semacam contoh kecil, tapi juga tidak bisa dibilang harus 100% representatif, nggak bisa juga. Nah, jadi harus hati-hati kalau menyimpulkan itu. Nah, kemudian dibilang katanya kita ini homogen. Apa betul homogen? Ini saya juga harus tanya juga nih. Karena teman-teman yang di Jakarta sama yang daerah itu kan itu tidak betul-betul homogen gitu kan. Apa teman-teman yang setiap hari dekat dengan sumber informasi sama yang terpencil, internetnya susah itu gimana gitu loh. Kita kan ini Bung John juga membuat asumsi-asumsi sebetulnya, generalisasi juga, kita anggapnya homogen. Tapi apa betul? Nah ini kan ada, itu kalau mau betul-betul serius, itu nanti ada metodenya lagi. Itu saya tidak kompeten untuk menjelaskan itu kan. Jadi mungkin teman-teman yang bidang riset yang lebih paham gitu. Jadi tapi ini tetap kita anggap sesuatu eksperimen yang menarik, eksperimen atau suatu upaya yang berharga untuk yang penting kita ingin bagaimana kita bisa mengumpulkan atau berbagai macam suara-suara yang ada kan gitu kan itu. Artinya ini sudah satu langkah ke arah sana gitu. Tapi untuk dibilang representatif itu juga masih tanda tanya besar menurut saya gitu. Terima kasih. Mas Ani. Oh ya, sekalian Mbak Dena, sebelum Mbak Dena, tadi ada yang bertanya sedikit, apakah teman-teman editor itu melakukan tracking untuk AI? Jadi ada nggak muncul tulisan-tulisan yang berbau AI gitu? Monggo Mbak Dena. Silakan Mbak Dena. Oh ya, sebelum menjawab soal AI itu tadi ada Mas Yusrizal tentang penyebutan nama Jokowi sudah dijawab oleh Bang John di obrolan ya, jadi bisa dibaca di sana dan saya setuju bahwa memang kita tidak perlu menyebut nama Jokowi pun pembaca sudah tahu bahwa itu Jokowi dan itu bukan karena takut saya kira, tetapi ya karena karangan itu kan sesuatu yang memang dibuat lebih lebih menarik begitu. Kalau Jokowi sepertinya semata-mata. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya tidak juga bahwa prosentase yang besar bersifat negatif ini lalu kita bisa membuat kesimpulan bahwa Pak Jokowi tidak disukai oleh kalangan menengah begitu ya. Saya kira kalau kita lihat survei di luaran itu Pak Jokowi masih tinggi itu. Yang menyukai Pak Jokowi masih sangat tinggi. Jadi ini tidak bisa menjadi satu kesimpulan. Karena ini kan hanya satu pena saja. Artinya anggota satu pena lah begitu. Mungkin di satu pena memang Jokowi tidak populer gitu. Tapi misalnya ini penulisnya orang Jogja dan Solo gitu, mungkin lain lagi nanti. Gitu Mas.
Ya, jadi kita tidak bisa menyimpulkan karena ini hanya satu kelompok kecil gitu yang menulis di sini. Kalau dibandingkan Indonesia yang begitu banyak, begitu itu pendapat saya. Oke, oke. Oke, jadi ini satu wadah tersendiri begitu ya, bukan mencerminkan secara general. Oke, soal AI ini, Bu Denok atau Bang Satrio yang kira-kira bisa menyinggungkan. Iya, kita memang tidak men-tracking. Jadi kita terima saja. Gimana Mas Satrio? Kita nggak men-tracking, tapi karena saya juga sering menggunakan AI, jadi saya bisa meraba-raba. Ini kayaknya menggunakan AI lagi dikit-dikit ya. Tapi karena saya melihat tidak 100% AI, artinya ada unsur AI sedikit, tapi dia juga tambahin lagi dari mana, ya udahlah kan gitu kan. Karena kalau mau pakai betul-betul itu, wah, kita juga agak repot juga ya. Tapi tidak semua, nggak sangat sedikit yang berbau, nggak bisa dihitung lah, bisa dihitung nggak banyak yang berbau AI, nggak banyak. Kebanyakan sih bisa biasa aja gitu. Tapi saya bisa meraba aja, mengira-kira, karena biasanya ada pakem-pakemnya kan, begini, poin-poinnya begini, cara menjabarkan masalahnya begini, gini. Nah itu saya udah tahu, itu ini pasti ChatGPT nih, saya bilang kayak gitu-gitulah gitu. Terima kasih. Iya, dan lagi yang menggunakan AI ada beberapa yang menuliskan bahwa ini dengan bantuan AI begitu. Nah, ada gitu. juga yang dengan Ada yang Udah ada menuliskan. disclaimer-nya ya. Tadi contohnya Mas Aji Satria Sulaiman itu, dia ditulis dengan bantuan AI, dia nulis Aji Satria Sulaiman. Oke, sebelum ke Mas Akram Jayadi dan juga Pak Rainer, seperti mau menambahkan dari Pak John, mungkin ada tambahan sedikit mengenai komentar-komentar tadi atau dengan AI-nya? Sedikit aja, Amel. Saya kira tadi ada salah paham dari Satrio. Maksud saya homogen itu adalah dalam beberapa hal. Kita itu di satu pena terasa homogen dalam satu adalah kelas menengah. Dua, kita adalah orang berpendidikan dalam arti sarjana lah ya. Semuanya gitu. Sedikit sekali yang tidak sarjana. Kemudian kita ya orang terdidik. Nah, homogennya hanya dalam hal itu. Itu bukan representasi Indonesia, tapi buku ini merepresentasikan pendapat satu pena secara keseluruhan. Dalam arti itu saya sebut homogen. Bukan dalam arti dia representasi Indonesia, tidak. Nah, kalau menurut survei-survei yang saya baca dulu, bahwa Mbak Deno benar ya, bahwa banyak 80% itu masih mencintai Jokowi. Saya pun setuju. Saya kira saya juga termasuk yang suka Jokowi ya. Tetapi biasanya dalam survei itu orang yang suka pada Jokowi adanya adalah kelas di desa-desa gitu kan ya. Itu kan kelihatan sekali ya. Tapi kalau di kota itu lebih beragam. Nah, di satu pena ini dalam hal itu juga beragam. Tidak semuanya tidak menyukai Jokowi, tetapi kalau kita melihat ya di WA Group itu banyak sekali yang kritis terhadap Jokowi pribadi ya, bukan Jokowi as presiden ya, bukan sebagai lembaga kepresidenan gitu. Kira-kira gitu aja, Amel dan Anik. Oke, Pak John. Kita ke Mas Akam Jayadi lagi, Mas Ada Anik. feedback ulang, monggo. Silakan, Mas Akam. Ya, baik, terima kasih Mas Anies, Mbak Amel. Terima kasih juga ke Bu Denok atas tanggapan dan pertanyaannya, bahwa bagaimana cara menjadikan demokrasi kita dengan segala implementasinya itu menjadi sehat. Ada beberapa tawaran yang bisa saya berikan. Yang pertama ya, bahwa implementasi demokrasi di Indonesia mestinya tidak boleh 100%. Karena bagaimanapun demokrasi yang produk barat tidak cocok sepenuhnya dengan kultur bangsa kita. Demokrasi seperti kita tahu dibangun berdasarkan filosofi liberal individual. Maka implementasinya sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat, pengejawantahan hak asasi manusia, maka semua warga negara yang punya hak pilih harus menggunakan hak pilihnya itu dalam memilih pemimpin dan pejabat publik. Tentu di negara kita tidak.
Bagaimana mungkin dan tidak ada pentingnya bagi masyarakat kita, misalnya di Makassar itu dikenal orang yang mencari telur ikan terbang di laut berminggu-minggu, berbulan-bulan, harus pulang satu hari ke rumahnya yang begitu jauh dan sebagainya hanya untuk mencoblos. Itu prinsip kultur bangsa kita, kekeluargaan musyawarah mufakat. Cukup diberikan kewenangan, misalnya gini, kalau kita memilih gubernur atau bupati, tidak usah seluruh masyarakat kita, apalagi pemilihan langsung itu tadi. Cukup kita menunjuk tokoh-tokoh penting di pemerintahan di daerah itu. Kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Itulah yang kemudian mendiskusikan, mengevaluasi siapa yang pantas, yang layak jadi pemimpin di daerah kita itu. Maka bentuk itu saya kira seperti saya katakan tadi, ini demokrasi kita tidak bisa kita gunakan sepenuhnya mengacu kepada teori-teori barat yang 100%. Yang kedua, terkait dengan itu bahwa tadi kita bicara tentang syarat bertakwa kepada Tuhan. Saya kira kalau saya agak ekstrim sedikit, mestinya syarat itu dihilangkan. Kita ganti dalam bentuk setia dan menjunjung tinggi Pancasila tahun 45. Bagaimana cara menilainya? Kita lihat jejak digital orang itu tentang kesetiaannya. Karena kalau kita bicara Pancasila, kita lima sila itu tidak hanya bertakwa dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga, hati-hati dalam menggunakan diksi-diksi agama, diksi-diksi religitas, diksi-diksi Tuhan tadi. Karena berdasarkan tadi juga saya katakan di awal, pemahaman agama kita masih belum maksimal, belum memadai, maka yang terjadi implementasi diksi-diksi religius, diksi-diksi Tuhan itu menjadi aneh, bingajaib di masyarakat. Tadi misalnya syarat bertakwa tidak dipenuhi, tidak dijalankan secara baik. Yang kedua, kita lihatlah faktanya yang aneh, bingajaib. Bagaimana kandidat-kandidat partai politik dan sebagainya di dalam proses-proses kontestasi itu menjadikan agama dan peraturan perundang-undangan itu secara tidak berdaya guna. Mereka money politik, itu kan jelas melanggar peraturan perundang-undangan, apalagi nilai-nilai agama. Jelas. Tapi kan jadi aneh aja, begitu mereka diumumkan oleh KPU atau terpilih menjadi gubernur, bupati, anggota legislatif, dia bersyukur, sujud syukur, terima kasih Tuhan atas nikmat, atas rezekimu. Rezeki dari mana? Nenek moyangmu. Lu Anda melakukan kesalahan money politik, Anda menganggap itu rezeki dari Tuhan. Ini kan jadi aneh ajaib itu Mbak Deno. Kan bagaimana bangsa ini bisa seperti itu, melakukan hal-hal yang tidak benar, melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar nilai-nilai agama, kok masih dikatakan itu rezeki dari Tuhan. Dan yang kedua yang aneh ajaibnya lagi, malam-malam mereka manggil anak-anak yatim itu, bersyukur itu, panggil tokoh-tokoh agama mendoakan itu kepada Tuhan atas rezeki. Ini kan jadi tokoh agama kita juga jadi aneh ajaib lah. Jangan itu saya kira Mbak Deno tentang pandangan saya tentang bagaimana membuat demokrasi kita dengan segala implementasinya itu dalam proses pilkada, pilpres dan pileg itu bisa menjadi sehat. Jadi intinya bahwa bukan dihilangkan sih, tetap kita demokrasi, tapi demokrasi yang Indonesia yang berbasis pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Nanti bagaimana bentuk limitatifnya segala macam, saya kira lanjutnya nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Tapi itu pandangan saya Mbak Deno, Bu Deno, Mas Anid dan Mbak Amel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akam Jayadi. Terakhir barangkali tadi Pak Reiner angkat tangan, apakah mau menyampaikan tanggapan lagi Pak Reiner sebelum kita kembalikan ke narasumber untuk penutup? Ya, saya mau kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak berurusan dengan representatif homogen ataupun heterogen, tidak. Tapi produk pikiran yang dilahirkan dari tulisan ini adalah, saya dari tadi mengatakan, ini adalah cara kritik terhadap kekuasaan. Itu yang saya sebut. Nah, di mana kekuasaan itu banyak label yang ada di sana. Baik sebagai institusi, baik sebagai personal, partai politik, ataupun apa yang disebut dengan demokrasi, apalagi sudah mau diangkut-nyangkutkan dengan masalah agama. Yang Pak Akram kritik tadi itu saya kira agak paradoks Pak Akram. Karena agama itu beda antara ruang private dan ruang publik. Nah persoalannya kita ini bingung mana agama sebagai akses di ruang publik dan mana
agama sebagai akses privat. Kita kacaukan itu, Pak. Birokrasi kita itu mengacaukan itu. Bayangkan di tempat saya, karena mayoritas Kristen, setiap mulai mereka bekerja di kantor-kantor pemerintahan, itu dimulai dengan ibadah. Itu kan ruang publik, itu kan birokrasi, institusi. Tetapi mereka ekspresikan sebagai suatu fasilitas untuk menyampaikan sebetulnya kita tidak tahu apakah memang betul-betul dia beribadah atau tidak. Itu yang saya kira agak terlalu naif kita sebetulnya. Kacau lagi kalau itu jadi standar bertakwa gitu. Nah, iyalah. Itu kan sama dengan kita misalnya, sorry ya, kita sering ke masjid, itu standar bertakwa. Apalagi mohon maaf Satrio, kalau jidat kita sudah biru-biru itu sudah dianggap sudah, atau kita jenggotan, cangkringan sudah, itu kita artinya sudah alim. Kan itu standar-standar yang simbolik yang kita tidak bisa ukur itu sebagai suatu katakanlah sebagai suatu kebenaran atau suatu kebenaran yang terekspresikan. Maka saya katakan hasil buku ini adalah representasi dari satu pikiran dari sekelompok orang yang mengkritik dengan berbagai versi perspektif. Perspektif yang dia pakai adalah bahasa ya, saya katakan itu. Karena yang disodorkan oleh panitia Satu Pena kan adalah demokrasi. Demokrasi berarti berkaitan dengan, atau pemilu berkaitan dengan kekuasaan. Atau dalam bahasa yang lebih populer, politik. Jadi ini sebetulnya perspektif kita dalam menulis dengan berbagai genre ini, kita melihat dari 221 penulis ini, perspektif mereka terhadap kekuasaan itu apa? Kalau dia beragam, berarti harus kita carikan kembali rumusan-rumusan apa yang kita sebut sebagai kekuasaan itu sebenarnya. Apa daulah itu sebetulnya? Konsep kekuasaan itu apa? Apakah konsep kekuasaan itu sekedar dijalankan secara demokrasi? Sementara demokrasi juga dikritik. Apakah Islam punya demokrasi? Macam-macam tadi seperti Pak Kram bilang. Kita nggak bisa mengadopsi demokrasi Barat. Loh, hari ini kita mempraktekkan itu kok. Baru katanya aja kita sudah pakai demos. Kalau kita mau pakai bahasa misalnya kita karena kita berkeyakinan, kenapa kita tidak sebut sebagai siasat atau sebagai daulah? Jadi kata menjadi kebebasan kita untuk mengekspresikan suatu pendapat. Jadi saya kira ini sebetulnya kita mau sempitkan yang saya katakan tadi. Ini bahasa yang kita pakai dengan berbagai genre untuk kita meneropong apa yang kita sebut sebagai kekuasaan. Jadi saya mau tekankan di situ aja. Dan tidak usah kita terlalu, wah ini cuma kelompok Satu Pena. Enggak. Inilah pikiran beberapa orang manusia. Dan kita tidak mengklaim bahwa ini pikiran kita sebagai pikiran Satu Pena. Tidak. Tapi ada begitu banyak pikiran, begitu banyak mungkin kebenaran dan sebagainya yang terekspresikan dengan macam-macam itu. Sehingga orang bisa terdidik untuk melihat banyaknya keragaman. Dan artinya dengan keragaman itu mereka akan mengerti pasti ada satu yang tidak seragam. Dan yang satu itulah yang menjadi tujuan semua orang untuk mencari apa yang disebut dengan kebenaran. Orang macam-macam menyebutkan dengan istilah macam-macam. Sehingga orang sebetulnya para filsuf misalnya yang tidak mempercayai agama, katakanlah begitu. Bukan tidak berarti tidak mempercayai Tuhan. Saya tidak membedakan. Orang percaya agama belum tentu dia percaya Tuhan. Saya yakin betul itu. Dan banyak kita di Indonesia orang beragama tapi tidak bertuhan. Kalau dia bertuhan, katakanlah dalam Islam. Kalau Tuhan ini kita anggap maha melihat, masa kita mesti pakai CCTV lagi? Masa kita mesti pakai peralatan lagi yang tidak penting? Kita tambahkan CCTV, kita pakai peralatan-peralatan tambahan yang sebetulnya seperti saya kaji baru-baru. Sebetulnya kita tidak kekurangan makanan. Ada satu penelitian yang mengatakan limbah makanan
dari yang kita konsumsi itu lebih besar daripada apa yang kita makan. Coba, paradoks enggak ini? Ya. Bagaimana kita mau makan gratis, sementara sekelompok orang makan secara tidak terbatas dan dia meninggalkan limbah yang lebih besar daripada apa yang dia makan. 10 juta orang di Indonesia yang kaya yang makan saja itu bisa memberi makan kepada 200 juta lainnya. Kalau dia tidak rakus dalam tanda petik. Ini sebetulnya problem yang kita hadapi di dalam kekuasaan itu. Kekuasaan itu pengertiannya luas, ya. Ya, uang itu juga kekuasaan. Ya, jabatan itu juga kekuasaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebetulnya pada hakikatnya kita ini ciptaan Tuhan diberi kekuasaan. Tapi kita tidak mengerti apa artinya kekuasaan itu. Kekuasaan itu kita sempitkan menjadi satu partai politik sebagai presiden, kepala negara, pimpinan perusahaan, segala macam. Kita reduksi demikian. Padahal kekuasaan itu sebetulnya adalah cuma elemen yang dianugerahi kepada kita. Saya kira itu yang saya mau kembalikan kepada kepada satu pena kita sebagai kelompok yang kecil. Tetapi saya kira ini adalah betul-betul yang sepanjang yang saya tahu. Ini adalah satu gerakan politik kebudayaan yang saya amati sejak dari polemik kebudayaan sampai dengan prahara kebudayaan atau juga sampai dengan Maningkebu, manifesto kebudayaan. Ini adalah era yang paling saya merasa sebagai saya saksi dari sejarah itu, saya merasa satu pena ini adalah suatu pergerakan kebudayaan yang paling mutakhir menurut saya. Bukan saya memuji, tidak. Tapi faktanya demikian. Karena tidak mungkin ada seorang atau sekelompok orang yang mau menyediakan waktunya hanya untuk menyampaikan bahwa ada sesuatu yang lain loh. Ada sesuatu yang lain yang tidak lazim yang kita lihat selama hari-hari ini yang berseliweran dari mana ke mana. Jadi kita dikacaukan pikiran kita oleh adanya kemajuan teknologi tentunya. Jadi saya juga tidak terlalu peduli apa dia memasukkan dengan artificial intelligence, tidak. Toh tetap kita sebagai manusia masih autentik. Kita tidak bisa dipalsukan. Saya yakin kita tidak bisa dipalsukan. Apapun yang kita hayati, apapun yang kita yakini, apapun yang kita pikirkan, tapi kita tidak mungkin kita memalsukan diri kita sendiri. Itu yang otentik. Terima kasih. Oke, makasih Pak Rainer. Ya, Amel, sebelum kita minta closing dari Mbak Deno dan Mas Satrio, saya mau meng-highlight sedikit terakhir dari Pak Rainer tadi soal tradisi literasi kita ternyata masih punya harapan. Artinya dengan buku ini gitu ya, buku yang ditulis secara voluntary ini kan, jadi tidak dibayar dalam waktu yang pendek kita bisa mengumpulkan sebanyak itu, bahkan lebih dari 300 sebenarnya yang masuk ya. Itu artinya sebenarnya masih ada harapan bahwa orang mengekspresikan diri, mengekspresikan perspektif politiknya, perspektif demokrasinya lewat tulisan dengan voluntary, itu masih banyak gitu ya. Asal difasilitasi atau bagaimana cara memfasilitasi itu supaya tradisi literasi kita itu terawat seperti ini gitu ya. Monggo sekaligus closing Mas Satrio dan Mbak Deno. Silakan Bu Deno dulu. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk semuanya, masukan-masukan yang sangat luar biasa. Saya berharap buku ini bisa terbaca juga oleh yang punya kekuasaan, katakanlah begitu ya, para pemerintah itu, supaya ada nilainya buku ini, artinya bisa memperbaiki atau tidak begitu. Kalau tidak dibaca oleh mereka, sebetulnya dibaca kita saja. Ini kan tidak memperbaiki apa-apa, hanya menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Nah, untuk closing ini saya ingin membacakan 2 bait saja dari puisi saya yang terakhir, puisi esai yang saya tulis di buku ini. 2 baitnya seperti ini. Akhiri pesta demokrasi para rampok.
Ubah tata cara pemilu yang bengkok. Biar uang tak jadi alat gilas menggilas. Biar uang tak jadi senjata tebas menebas. Tolak pemilu biaya tinggi. Jadikan pemilu sejatinya pesta demokrasi. Pesta rakyat di pelataran Indonesia. Siapa berani memulainya? Kamu? Aku? Tak lelah aku bertanya dan terus bertanya. Demikian. Mantap. Oh, Mas Satrio. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya tidak merasa perlu ngomong lagi karena sudah dengar omongan Pak Render tadi kayaknya udah mencakup semua itu. Tapi jadi pertama saya mengatakan terima kasih pada para semua penulis yang telah berpartisipasi, juga para teman-teman yang juga hadir di diskusi ini. Ya saya sih dalam konteks sebagai Sekjen Satu Pena juga sebetulnya tidak berharap ya buku ini merupakan salah satu sumbangan lah dari Satu Pena, dari para penulis di Satu Pena untuk apalah istilahnya untuk Indonesia lah gitu kan. Mudah-mudahan suara kita tadi didengar dan sebenarnya buku ini kan digratiskan dan disebar kemana-mana dan saya selalu pesan kepada teman-teman yang saya kirim itu. Ini PDF-nya gratis, mau disebar kemanapun silahkan bebas, mau di print apa silahkan bebas. Jadi memang maksudnya supaya ini tersebar seluas-luasnya kan gitu kepada teman-teman gitu. Jadi itu cuma salah satu sumbangan ya. Ya mudah-mudahan ini dicatat lah ya, tercatat ini bisa memberi warna, memberi masukan sebagai suatu kesaksian sekaligus juga sebagai suatu kritik dan masukan kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan bahwa ya mudah-mudahan ini berguna lah kalau bahasa gampang kita gitu. Semoga ini berguna gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju bahwa Satu Pena paling tidak menjadi wadah tersendiri untuk kita menuangkan ide dan gagasan kita, dan PR-nya memang disebarkan seluas-luasnya. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini boleh di-share, ada link bukunya di kolom komentar, di aneka WhatsApp group, atau ada yang kenal dengan tokoh-tokoh pemerintahan langsung di japri aja supaya juga pesannya sampai ke para pemimpin dan stakeholder kita. Akhir kata, terima kasih banyak untuk urung rembuknya untuk diskusi kita yang hangat pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di Kamis pekan depan dengan webinar kreator era AI dan juga Satu Pena. Sehat selalu Bapak Ibu, selamat menyambut tahun baru dengan hati yang riang gembira dan juga jiwa dan raga yang bugar begitu ya. Selamat istirahat, salam literasi, salam Satu Pena, sampai jumpa. Sama-sama, mari-mari.